Pernah kebayang nggak dalam situasi darurat, 1 detik itu berharga banget? Dan gimana kalau ternyata kunci keselamatan kita itu kemampuan bahasa Jepang? Nah, ini dia yang bakal kita bedah hari ini. Tata bahasa khusus kondisi darurat. Anggap aja ini bukan pelajaran biasa ya, tapi simulasi penyelamatan diri di tempat kerja. Gini, di saat panik, instruksi yang jelas itu ibarat tali penyelamat. Tapi, instruksi itu percuma kalau kita malah bengong, ragu-ragu. Jadi, kemampuan kita buat ngerti perintah dalam sekejap dan langsung gerak, itu perlindungan terbaik kita. Yuk, kita asah bareng-bareng refleks bahasa kita, biar setajam mungkin. Oke, kita langsung mulai latihannya ya. Rencana kita ada 6 bagian. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa ini penting banget. Terus kita kumpulin kosakata dasarnya. Lanjut kita kuasai perintah aksi, bedain mana instruksi yang sopan sama yang super darurat. Abis itu kita latihan pakai skenario beneran. Dan terakhir, gimana cara ngelatih ini setiap hari. Udah siap? Sip, bagian pertama. Ini dasarnya banget. Kenapa sih kita ngomongin tata bahasa buat keadaan darurat? Jawabannya simple, karena ini bukan lagi soal nilai bagus atau jelek, tapi soal selamat atau enggak. Coba deh lihat angka ini. 6. Dalam skala gempa Jepang, ini disebut Shindoroku. Artinya apa? Guncangannya itu kuat banget, sampai-sampai kita nggak bisa berdiri tegak. Kebayang nggak? Nah, di situasi kayak gitu, mana ada waktu buat buka kamus atau nerjemahin. Kita harus paham perintah saat itu juga. Makanya, tiap detik itu krusial. Nah, inilah tujuan utama kita. Kita mau ubah pemahaman jadi refleks. Nggak ada lagi tuh waktu buat mikir, tadi maksudnya apa ya? Dengar, paham, langsung gerak. Itu kuncinya buat selamat di momen-momen paling genting. Oke, sebelum kita bedah tata bahasanya, kita siapin dulu peralatan kita. Kita kenalan sama beberapa kosakata bencana yang paling dasar dan wajib tahu. Kata pertama yang harus banget kita kenali, Jishin, dibacanya Jishin. Artinya gempa bumi. Seringnya kita bakal dengar frasa Jishin ga okoru, yang artinya terjadi gempa bumi. Pokoknya, begitu dengar kata Jishin, alarm di kepala kita harus langsung nyala. Berikutnya, kosai atau kasai. Ini kata yang lebih formal buat kebakaran, biasanya dipakai di pengumuman resmi di kantor atau pabrik. Jadi kalau kita dengar, kosai ga hassei shimashita, itu artinya telah terjadi kebakaran. Udah itu sinyal buat langsung bergerak. Dan ini dia mungkin yang paling penting. Hinan atau hinan. Artinya evakuasi. Ini kata perintah. Kita bakal sering dengar dalam bentuk hinan shite kudasai, yang artinya tolong evakuasi. Kalau cuma boleh ingat satu kata dari bagian ini, ingatlah kata ini, hinan. Oke, kosakatanya udah. Sekarang kita masuk ke jantungnya tata bahasa darurat, yaitu bentuk T. Ini fondasi buat ngasih dan ngertiin perintah yang berurutan. Pernah mikir nggak? Gimana caranya ngasih beberapa perintah sekaligus dengan cepat? Nah, disinilah bentuk T beraksi. Anggap aja bentuk T ini kayak koma buat tindakan. Jadi dia nyambungin perintah. Lakuin A, terus lakuin B, terus lakuin C. Super efisien buat situasi darurat kan? Satu kalimat, tapi isinya beberapa tindakan. Biar kebayang kita lihat langsung contohnya. Dengerin ya alurnya. Doa o akete, buka pintu. Lanjut, herumeto o kabute, pakai helm, terus shise o hikukushite, rendahkan postur. Tuh kan, 3 perintah jadi satu rangkaian yang nyambung dan logis. Persis banget kayak yang bakal kita dengar pas simulasi evakuasi. Nah, sekarang kita naik level. Perlu diingat, nggak semua perintah itu sama. Level kedaruratannya bakal nentuin tata bahasa yang dipakai. Dan kita wajib banget bisa bedain ini. Coba perhatiin tabel ini. Kita mulai dari yang paling santai. Permintaan sopan pakai te kudasai. Ini biasa kita dengar di pengumuman. Terus, situasi mulai genting. Muncullah larangan keras. Hashiruna, jangan lari. Nah, pas sudah puncak krisis, semua basa-basi hilang. Yang keluar cuma perintah satu kata, to the point. Isoge, cepat. Bisa bedain 3 level ini, bahkan nentuin seberapa cepat kita harus bereaksi. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya praktek. Anggap aja ini simulasi beneran. Kita bakal dengerin beberapa pengumuman darurat, terus kita bedah bareng-bareng. Skenario 1. Kebakaran. Bayangin, alarm bunyi nyaring, terus dari speaker kedengeran pengumuman ini. Coba dengerin baik-baik, tangkap kata kuncinya. Siapa yang harus kita ikuti? Dan kita harus lari kemana? Jawabannya semua ada di sini. Yuk, kita pecahin kodenya. Ada kainishitagae. Ini artinya ikuti instruksi staf. Terus ada partikel kara. Ini nunjukin titik awal kita dari pintu keluar barat.
Lanjut, ada partikel ni, nunjukin tujuan kita ke tempat parkir. Semua perintah ini dibungkus dengan sopan pakai te kudasai. Jelas banget kan? Kita jadi tahu harus ngapain, dari mana, dan kemana. Lanjut, skenario 2, gempa. Kali ini instruksinya fokus ke perlindungan diri. Coba perhatiin, ada 2 perintah utama apa di sini? Nah, ini dia 2 pola perintah yang bisa menyelamatkan nyawa. Pertama, karahanarete kudasai. Perintah buat menjauh dari sumber bahaya. Kedua, noshtanikakurete kudasai. Perintah buat berlindung di bawah sesuatu. Intinya, menjauh dan berlindung. Dua-duanya pakai bentuk te kudasai, jadi terdengar sopan tapi tetap tegas. Oke, simulasinya udah. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya biar semua ini nempel di kepala? Nggak lupa lagi. Jawabannya, ya latihan rutin setiap hari. Ini beberapa tips buat ngebangun memori otot bahasa kita. Coba deh, biasain nanya, do sureba ii desu ka? Buat minta arahan. Terus, latih telinga buat ngenalin pola nasihat suru tahogai. Dan yang paling krusial, tanam dalam-dalam di otak perintah darurat kayak nigero, yang artinya kabur, dan isoge, yang artinya cepat. Ulangi terus sampai jadi refleks. Dan pada akhirnya, semua yang kita pelajari hari ini tujuannya cuma satu. Seperti kutipan ini. Mio mamoru koto ga ichibang taisetsu desu. Artinya, melindungi diri sendiri adalah yang paling utama. Itulah tujuan kita belajar semua ini. Latihan kita selesai. Tapi pertanyaan yang sebenarnya adalah, apa kita udah siap buat bertindak? Ingat, pengetahuan ini bukan buat lulus ujian, tapi buat momen di mana nggak ada kesempatan kedua. Jadi, yuk jadikan ini bagian dari diri kita. Terus berlatih, tetap waspada, dan yang paling penting, jaga diri baik-baik.